Bismillahirrahmanirrahim. Serial Sekilas Info kali ini judulnya adalah Pancasila Perspektif Ki Hajar Dewantara. Sebagai sosok yang telah mengalami pahit getirnya perjuangan demi kemerdekaan bangsanya hingga diasingkan ke negeri Belanda selama bertahun-tahun, Ki Hajar Dewantara yang memang secara personal dekat dengan Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan atau penafsiran tersendiri yang berbeda dengan penafsiran lain tentang Pancasila. Pada tahun 1950, Ki Hajar Dewantara menulis buku berjudul Pancasila. Berikut uraian ringkasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, Pancasila itu dapat dilihat dari sudut pandang tertentu yang kemudian dapat dipakai untuk mengembangkan serta memperdalam pemaknaan terhadap Pancasila. Faktor tersebut dinamai wiromo ini dalam bahasa Jawa ya, yang artinya adalah irama. Ini menjadi semacam cara baca tertentu untuk Pancasila melalui perspektif ya, di mana ada satu sila sebagai nilai utama ya, yang menyinari sila-sila lainnya. Irama ini menentukan watak atau karakter dari unsur-unsur lainnya. Dalam konteks ini, irama Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara adalah perikemanusiaan. Dengan menjadikan perikemanusiaan sebagai watak yang menyinari sila-sila lainnya, irama Pancasila itu menurut Ki Hajar Dewantara menjadi satu, ketuhanan menurut adab perikemanusiaan. Dua, kebangsaan yang berdasar pada perikemanusiaan. Tiga, kedaulatan yang mengingati azas perikemanusiaan. Empat, keadilan sosial sesuai dengan tuntunan adab perikemanusiaan. Lima, keluhuran hidup perikemanusiaan sebagai pangkal induknya. Perlu ditandaskan di sini bahwa irama Pancasila perspektif Ki Hajar Dewantara ini tidak kemudian berarti Ki Hajar Dewantara ingin mengubah Pancasila menjadi urutan sebagaimana tadi disebutkan gitu. Tidak seperti itu ya. Irama Pancasila perspektif KHD ini tidak lain adalah upaya penafsiran Ki Hajar Dewantara terhadap Pancasila ya. Dan itu adalah menjadi hak ataupun keinginan pribadi Ki Hajar Dewantara sendiri ya, dalam memandang Pancasila yang kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku. Uniknya Ki Hajar tidak kemudian menjelaskan makna satu persatu dari irama Pancasila yang ia kemukakan gitu. Namun beliau justru mencoba mengutarakan bagaimana hubungan antara sila-sila dalam Pancasila dalam suatu terma tertentu gitu ya, yang dilandasi pada irama Pancasila yakni perikemanusiaan. Pertama adalah kaitan antara kemanusiaan dan ketuhanan, di mana sila ketuhanan yang menjadi nilai pertama yang ditegakkan adalah menurut adab perikemanusiaan. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan yang diimani selayaknya diamalkan melalui adab perikemanusiaan. Pengamalan terhadap nilai ketuhanan melalui adab perikemanusiaan ini senafas dengan ide Bung Karno ya,
menurut Ki Hajar ini, tentang ketuhanan yang berkebudayaan, yang berkeadaban dan berbudi pekerti luhur. Bagi KHD atau Ki Hajar Dewantara, hubungan antara sila ketuhanan dan kemanusiaan sangatlah erat. Ya. Kemanusiaan boleh dianggap sebagai dasarnya keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Sedangkan ketuhanan adalah laksana sinar matahari dan air yang memberi hidup serta merupakan sendi yang diperlukan, ya, eksistensinya agar segala benih-benih kemanusiaan, ya, dapat terus tumbuh dengan sehat dan subur. Kebangsaan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa 1. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan aras kemanusiaan. Pada dasarnya, bentuk khusus dari kebangsaan adalah kemanusiaan. Kedua, jangan sampai hidup berkebangsaan dilakukan dengan cara menindas hidup pribadi manusia, baik secara lahir maupun batin. 3. Himbauan untuk memegang teguh kesucian dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi dan keadilan sosial. Bagi Ki Hajar Dewantara, demokrasi dan keadilan sosial sebagai pembatas garis-garis hidup kebangsaan. Pada akhirnya, yang diharapkan adalah terbentuknya masyarakat yang terhindar dari tekanan dan penindasan. Demikian keterangan Ki Hajar Dewantara. Setelah melihat bagaimana pandangan atau interpretasi Ki Hajar Dewantara terhadap sila-sila dalam Pancasila, berikut kita coba untuk memberi catatannya bagaimana integrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Pancasila. Pada dasarnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. KHD atau Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana untuk pembentukan karakter dan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya mengenai atau tentang transfer pengetahuan yang sifatnya kognitif, melainkan juga bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi dan rasa kebangsaan yang kuat. Ki Hajar menyadari bahwa pendidikan untuk mengembangkan potensi anak-anak itu harus melihat kodrat alam, ya, atau bawaan alamiah, ya, atau bakat alamiahnya gitu, dan menekankan pembelajaran yang selaras dengan budaya lokal serta nilai-nilai kebangsaan. Nah, konsep ini selaras dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diketahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak melulu mengenai tiga pilar pendidikan, ya, atau yang dikenal dengan Eng Tut, ya. Tetapi juga masih banyak pemikiran Ki Hajar lain, ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah prinsip tringa, ya, yaitu ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ya. Ini menjadi wawasan penting dalam pengajaran di taman siswa. Prinsip ini menekankan bahwa proses pendidikan perlu melibatkan pemahaman intelektual, pengalaman emosional, dan penerapan praktis, ya, dalam kehidupan nyata. Nah, konsep ini sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, ya, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan pembangunan moralitas. Ya.
Dalam implementasinya, ngerti atau memahami terkait dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendidikan perlu mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai nilai-nilai spiritual dan etika, ya, sebagaimana ajaran agama atau kepercayaan dari masing-masing individu. Kemudian kroso atau merasakan selaras dengan nilai kedua dan ketiga Pancasila, di mana pendidikan harus menumbuhkan rasa kemanusiaan dan persatuan di antara siswa. Selanjutnya ngelakoni atau melakukan, ya, mengacu pada sila keempat dan kelima, di mana siswa didorong untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu relevansi dari pemikiran KHD terhadap Pancasila adalah pandangannya tentang pendidikan sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisional yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Nah, ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menekankan pentingnya persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara mengembangkan pendekatan pendidikan yang menghargai budaya atau menjunjung tinggi budaya dan tradisi lokal, ya, sembari tetap membuka diri terhadap perkembangan modernisasi, ya, yang selaras dengan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya, KHD juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berfokus pada pembentukan moral dan etika siswa, ya, atau peserta didik atau anak didik. Ini mencerminkan sila kedua Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya bertujuan untuk mencetak atau menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, melainkan juga individu yang mempunyai moral tinggi, ya, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik secara baik di masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya implementasi Pancasila di Indonesia. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap sila-sila dalam Pancasila itu dapat dikatakan unik, ya, karena berbeda dengan uraian atau pandangan dari tokoh-tokoh lain atau pada umumnya gitu. Di atas semua itu, maksud Ki Hajar Dewantara adalah untuk bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan menekankan pada asas kemanusiaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.